Biarlah firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jangan duduk dulu, kita mau deklarasikan suatu firman. Ya, saudara lihat tuh, ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ada? Oke. Ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Saudara, ayat firman yang baru kita baca ini diambil dari Yohanes. Waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria, ya. Lalu wanita Samaria itu berkata sama Tuhan Yesus, nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, Gunung Gerizim. Ya, memang di situ kalau kita lihat sejarahnya, di situ ada kuil orang Samaria untuk menyembah Tuhan. Tapi tahun berapa sebelum Masehi dihancurkan, ya, oleh kalau nggak salah Makabe. Tetapi Tuhan Yesus berkata, terus wanita itu berkata, tapi kalian orang Yahudi berkata menyembah harus di Yerusalem, ya. Jadi konsep pemikiran wanita Samaria ini dan orang-orang Yahudi pada waktu itu menyembah adalah tempat. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Penyembahan tidak berkaitan dengan tempat. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa, saudara? Allah itu roh. Jadi yang bisa menyembah Dia adalah roh kita, bukan tempat. Dan di dalam kebenaran. Haleluya. Ada satu hamba Tuhan, ya, beliau seorang pelayan di musik. Mungkin Bapak Ibu punya albumnya banyak sekali, Integrity Wasana, tahu ya, yang mau membawahi Don Moon lah segala macam, ya. Namanya Michael Coleman, dia presidennya Integrity Wasana Incorporated. Dia berkata, there is one thing we do on earth that we will continue to do in heaven. That is to praise and worship God. There is no more important activity of the human heart than to praise and worship God. This is the reason we exist. Ada satu hal di mana kita lakukan, kita kerjakan di dunia ini yang kita akan teruskan kerjakan di surga, yaitu memuji dan menyembah Allah. Tidak ada hal yang lebih penting, kegiatan yang lebih penting dari hati manusia selain memuji dan menyembah Allah. Inilah alasan kenapa kita ada. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, jadi kita harus belajar memuji menyembah Tuhan waktu kita masih hidup. Mungkin bisa tolong dinyalakan videonya. Ini ada mic-nya. Bisa dengar suaranya. Saudara, kita mau lihat satu tayangan. Saya tiap kali melihat video ini, hati saya itu ya benar-benar hanyut dalam penyembahan. Bisa?
Oke, sambil menunggu ya, saudara, jadi inti dari penyembahan adalah perkenanan Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Kain dan Habel. Ya, kita buka di Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Kejadian 2 ayat 4 sampai 8. Ada yang bisa tolong bantu? Kejadian 4 ayat 2 sampai 8. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan itu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi kepada." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Amin. Haleluya. Amin. Sudah bisa videonya? Udah mentok ya. Ya, oke, ditutup aja. Nggak bisa, nggak apa-apa. Sudah di stop aja. Kita balik ke ini, ke slide. Oke, saudara, waktu kecil mungkin kita paling sering ya diajarkan sama guru sekolah minggu mengenai Kain dan Habel. Ya, waktu itu saya waktu kecil diajarin kenapa Kain persembahannya tidak diterima, ya, karena dia mempersembahkan korban-korban ya, hasil tanah, hasil perkebunannya yang jelek-jelek, buah-buah yang jelek, ya. Saudara, waktu itu Kain adalah seorang petani dan Habel seorang gembala domba, ya, gembala ternak. Nah, firman Tuhan berkata pada satu hari, ya, pada genaplah waktunya bahwa mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Lalu dikatakan apa? Kain memberikan hasil, sebagian hasil dari apa yang dia kerjakan, ya, sebagai petani, dan Habel memberikan persembahan dari ternaknya, ya. Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan persembahan adalah minkah, ya, minkah. Minkah itu artinya gift, present, tribute, oblation, meal offering. Jadi ini adalah saat itu Kain dan Habel datang mempersembahkan kepada Tuhan adalah korban ucapan syukur. Ya, di dalam kitab Imamat ada 5 macam persembahan. Ya, Imamat 1 dikatakan burnt offering, itu bahasa Ibrani olah. Ya, itu terus kedua Imamat 2 meal offering, inilah yang dipakai minkah. Minkah itu adalah persembahan ucapan syukur.
Ada ketiga, peace offering, sin offering, trespass offering ya. Persembahan damai, persembahan penghapus dosa, dan persembahan kesalahan ya. Masing-masing kata-kata Ibrani-nya beda. Dan yang dipakai di dalam persembahannya Habel dan Kain adalah minta. Dari 5 persembahan yang di dalam kitab Imamat, cuma ada 1 yang tidak perlu persembahan darah, yaitu meal offering. Jadi di sini mematahkan banyak pandangan bahwa waktu itu Kain tidak diterima karena dia tidak mempersembahkan darah. Salah, saudara. Apa yang saya sampaikan di sini dari penafsirannya John Calvin. Ya, John Calvin itu mbahnya gereja Reform. Ya. Jadi dia sudah mungkin baca Alkitab ratusan kali dan dia seorang teolog. Dia membuat Bible commentaries dari Kejadian sampai Wahyu. Dia telaah satu-satu, dia ceritakan detail apa yang dia ketahui sebagai teolog. Nah, yang saya bagikan adalah apa yang dia pelajari. Jadi bukan masalah mengenai korban darah, tetapi persembahannya adalah ningkah, ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Ucapan syukur karena Tuhan memberkati Kain sebagai petani, Tuhan memberkati Habel sebagai gembala. Karena itu mereka memberikan apa yang menjadi berkat Tuhan itu dikembalikan pada Tuhan. Habel mempersembahkan kambing domba, Kain mempersembahkan hasil pertanian yang dia berikan. Ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain dan Tuhan mengindahkan persembahannya Habel? Saudara, ayat 4b dan 5a ini bagus sekali, ya. Dikatakan apa? Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Saudara, di sini kelihatan, ya, Musa yang menulis kitab Kejadian ini bukanlah orang yang biasa, ya. Dia menuliskan ada artinya. Di sini dikatakan apa? Pertama urutannya apa? Tuhan mengindahkan siapa? Habel baru korbannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korbannya. Siapa dulu yang diindahkan? Habel. Orangnya. Tepat seperti yang dikatakan, Allah mencari penyembah yang benar. Amin. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang dicari siapa? Orangnya, bukan persembahannya. Punya Tuhan seluruh dunia ini. Dikatakan bumi adalah tumpuan kakinya. Tuhan tidak perlu persembahan kita. Dia kaya raya, dia yang punya semuanya, ya. Tetapi Tuhan mencari hati yang menyembah. Tuhan mencari orangnya, ya. Slide berikut. Tadi dikatakan kenapa Tuhan tidak mengindahkan Kain. Di dalam kitab Kejadian tadi tidak disebutkan alasan yang jelas, ya, bahwa Tuhan tidak mengindahkan Kain karena ini, atau Tuhan mengindahkan Habel karena dia begini. Tidak ada, ya. Tetapi dalam pemahaman teologi itu ada yang namanya dari bawah ke atas, ya. Dia menafsirkan dari apa yang hasilnya, baru dia menafsirkan apa yang menjadi akarnya. Yaitu apa? Alkitab berkata dengan jelas, Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini Tuhan Yesus berkata mengenai nabi-nabi palsu. Lalu kedua apa? Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya apa? Tuhan melihat buah, dan buah ini kelihatan dari Kain. Kain buahnya apa? Kain murka. Waktu persembahannya tidak diindahkan Tuhan, dikatakan apa? Kain murka. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma halus, sangat, hatinya apa? Sangat panas, ya. Tetapi bahasa aslinya dikatakan very rough, murka. Siapa kita yang berani marah sama Tuhan? Berani?
kita anak Tuhan, berani marah sama Tuhan. Saudara, itu bukti bahwa kita bukan anak Tuhan. Ya. Tapi Kain, dia tidak hidup benar. Ya, dia berani marah sama Tuhan. Ya, kalau kita punya anak kita bisa murka sama kita. Waduh, nggak tahu siapa yang ngelahirin, yang bayar dia makan dari kecil, yang nyepokin dia, yang mabuin, bayarnya semuanya sekolah sampai besar, ya. Berani marah sama saya. Wah, itu manusia, saudara. Ini kepada Tuhan. Kain tidak punya penghormatan sama Tuhan. Ya, dan mukanya muram, dikatakan wajahnya jatuh, ya, atau mukanya muram sekali, ya. Kalau orang panas hatinya murka, dia mukanya berubah, ya. Dan hal kedua apa dikatakan buahnya? Kain membenci Habel lalu membunuhnya, ya. Bahkan Tuhan Yesus mengambil perkataan ini di Perjanjian Baru. Kitab Taurat berkata, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Dari buahnya lah kita tahu bahwa Kain bukanlah orang benar. Ya. Berikut. Lalu kita katakan Perjanjian Baru mengatakan apa yang dikatakan tentang Kain dan Habel. Ya, waktu kemarin saya sebelum bawakan ini di Komsel, ya, itu saya tanya sama teman kantor saya, dia seorang pengurus nasional Metodis, gereja Metodis, ya, dia meskipun bukan STH, tapi dia membina para pendeta di Metodis, dan dia memberi pelatihan. Saya tanya, Pak, soal Kain dan Habel, Bapak tahu nggak kenapa Kain ditolak, Habel diterima? Dia jawab singkat, Habel orang benar. Wah, cocok, Pak. Cocok, puji Tuhan. Saya dapatkan konfirmasi, ya. Perjanjian Baru tidak mempermasalahkan persembahan Kain atau Habel. Perjanjian Baru mempermasalahkan orangnya. Habel orang benar. Ibrani 11, karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Bahasa aslinya di sini cuma dibilang lebih baik. 5 sama 6 lebih baik, betul? Nilai 3 sama 4 lebih baik, betul? Tapi bahasa aslinya tidak, lebih bagus. More excellent. Itu artinya apa? Kain tidak mempersembahkan korban yang jelek, korban yang bagus menurut pandangan manusia, menurut pandangan peraturan waktu itu. Tetapi Habel memberikan korban yang more excellence. Karena apa? Karena iman. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia memberi apa? Dia bilang yang sulung dari anak-anak kambing domba. Dan dikatakan apa? Memberikan lemak-lemaknya. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Tuhan sangat menyukai lemak. Ya, jangankan Tuhan, kita juga suka lemak. Ya, kalau kita di sebelahnya tukang sate, benar ya. Apa? Karena banyak lemaknya banget. Itu di dalam Perjanjian Lama dikatakan sweet aroma, sweet aroma of worship that rises to your throne. Habel mempersembahkan korban yang more excellent dari iman, dari hati yang mengasihi Tuhan. Ya, dan ini kunci yang bagus sekali, yang sangat penting. Tuhan tidak mempermasalahkan persembahan, karena waktu itu berbicara mengenai lingkah ucapan syukur. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Nah, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Apakah perbuatannya itu pada saat dia mempersembahkan korban? Tidak. Sebelum-sebelumnya adalah Kain perbuatannya jahat, Habel perbuatannya baik, benar. Dan itu dibuktikan waktu mereka mempersembahkan korban. Jadi jelas saudara, Kain segala perbuatan jahat dan dia berasal dari si jahat.
Jadi intinya apa? Bapa mencari orang, mencari penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang hidup dalam kebenaran, yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dialah penyembah yang benar. Saudara, tadi kita sudah membahas mengenai 5 Levitical offering, ya. Jadi kalau dilihat itu ada burnt offering, kedua meal offering, peace offering, itu apa? Sin offering, yang kelima trespass offering. Nah, kita lihat di sini meal offering ini ada komponennya apa? Fine flour, tepung yang halus. Kata perjanjian lama tulisannya tepung yang terbaik. Terus kedua oil, olive oil, ya. Kita waktu Desember kemarin ke Israel, ya, mereka pemakan olive oil, ya, apa-apa semua dicampur olive oil, ya. Jadi memang sudah budaya mereka. Oke. Dan ketiga komponennya utama dalam meal offering apa? Yang tadi mikah yang dipersembahkan, ya, tapi dibuatkan peraturan di imamat. Komponen ketiga adalah frankincense, kemenyan. Ya, kalau ada yang latar belakang Katolik, saya dulu sering ke gereja Katolik karena dari TK sampai SMA Katolik, itu pastornya ada dalam satu perayaan itu pasti pakai menyan, dupa, ya, ditaruh di tempat metal, ya, terus ini bolong-bolong, terus dinyalain, lalu dia begini, teng, jadi dupanya asapnya ke depan altar. Itu adalah simbol penyembahan kepada Tuhan. Ya. Yang keempat komponennya apa? No leaven, tidak ada ragi. Yang kelima, tidak ada madu. Nah, itu nanti kita bahas, ya. Dan terakhir apa? Dengan garam. Garam ini bukan berbicara mengenai kamulah garam dan terang dunia, bukan. Ini berkata mengenai garam perjanjian. Jelas sekali di perjanjian lama dikatakan garam perjanjian dengan Tuhan Allah. Oke. Nah, dalam penyembahan, ya, Mika, seorang yang datang memberi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, dia akan membawa tepung yang terbaik, ya. Dia dan membawa minyak, membawa dupa, dan menyerahkannya kepada anak-anak Harun. Nah, perhatikan, kalau kita baca di ayat di Imamat 2, tepung itu adalah fine flour, bukanlah tepung yang kasar. Dia harus digiling halus. Ini berbicara apa? Ini berbicara hidup kita. Hidup kita yang dipersembahkan pada Tuhan itu yang harus digerus halus. Firman Tuhan harus dikatakan cabang yang mau berbuah banyak itu harus gunting, dipangkas supaya dia berbuah banyak. Ya. Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah fine flour, tepung yang terbaik. Lalu kedua apa? Minyak, olive oil. Minyak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia berkata mengenai Roh Kudus. Saudara, jelas tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita dapat memampukan kita datang pada Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Kita bertobat, kita kenal Tuhan karena karya Roh Kudus. Kita memberi persembahan yang terbaik pada Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus. Jangan mempersembahkan sesuatu tanpa Roh Kudus. Dan ketiga, luar biasa, saudara. Jadi orang yang mempersembahkan itu datang ke rumah Tuhan, menyerahkan tepung, minyak, dan dupa kepada anak-anak Harun. Nah, perhatikan, anak-anak Harun cuma mengambil sebagian. Jadi tepung itu tidak diambil semua, saudara. Dia cuma diambil satu genggam dan dibakar. Lalu dituangkan minyak. Minyak juga tidak semua, sebagian.
nanti sisanya adalah jatah dari para imam. Tetapi dupa, kemenyan, frankincense, itu dikatakan seluruhnya harus kau persembahkan di atas mesbah. Dia berkata apa? Kemenyan, frankincense itu adalah punya Tuhan. Jangan kita mengambil atau menyerahkan dupa atau kemenyan kepada manusia. Adalah dosa kalau kita memberikan persembahan, penyembahan kita kepada manusia, walaupun sedikit. Mungkin kita nggak sadar ya. Seringkali kita sangat mengagumi hamba Tuhan, sampai mengidolakannya, sampai berkata, sering memuji-muji, oh luar biasa ya Bapak ini ya, hebat sekali. Waduh, gerejanya besar, Bapak luar biasa dahsyat. Saudara, seringkali hamba Tuhan juga mengizinkan jemaatnya memuji dia. Saat dia mengizinkan, bahaya besar ya. Tuhan marah. Karena apa? Apa yang menjadi bagian Tuhan dicuri. Saudara, jangan biarkan. Jangan biarkan ada seorang pun mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saudara dipuji ya, wah bro luar biasa ya, pelayanannya dahsyat, ya suaranya mantep, wah main musiknya luar biasa. Kita cuma bilang puji Tuhan. Soli Deo Gloria. Apa artinya? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu. Tadi apa? Tepung, minyak dan kemenyan. Terus berikutnya apa? Tanpa ragi, tanpa kemunafikan. Harus dengan ketulusan hati kita memberikan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus paling membenci apa di dalam perjanjian baru? Ragi, Farisi. Dikatakan, hai orang-orang munafik. Bahasa aslinya adalah hipokrit. Munafik. Dalam bahasa Yunaninya, hipokrit itu artinya acting, drama, ya, bersandiwara. Kadang kita ke gereja, ada beberapa orang ke gereja jalan, haleluya. Suaranya juga diperbesar, haleluya. Bagaimana saudara? Tapi pulang rumah, dia pukulin istrinya, dia pukulin anak-anaknya. Saudara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan harus dengan ketulusan. Amin. Dan berikutnya apa? Tanpa madu. Madu itu manis, madu itu harum. Tetapi begitu dia dibakar, dia menjadi lengket dan kotor. Ini berbicara apa? Jangan kita menyembah Tuhan mengatakan sesuatu yang manis-manis, tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengatakannya. Jangankan Tuhan, ya, istri kita, Hani kamu cantik sekali, tapi dalam hati ya juga, ya, demi merayu, ya, mulut dan hati berbeda, ya. Mungkin manusia bisa dengar, tapi Tuhan melihat hati, jauh dalam hati. Apakah kita berkata? Jangan persembahkan madu pada Tuhan. Jangan kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dalam hati. Saudara, jangan persembahkan madu kepada Tuhan. Jangan berkata sesuatu yang kita tidak sungguh-sungguh mengatakan. Amin. Ketiga, yang terakhir, garam perjanjian. Garam perjanjian adalah berkata bahwa Allah mengadakan perjanjian dengan anak-anaknya, dan Allah hanya menerima penyembahan dari orang-orang yang mempunyai perjanjian. Artinya apa? Tuhan hanya bisa mengambil penyembahan dari anak-anak Tuhan. Dan yang lebih penting, orang-orang yang berkomitmen, yang mengkomitmenkan hidupnya kepada Tuhan. Itu baru pas kita datang memuji menyembah Tuhan, berkenan. Saudara, hal ini persis sekali, ya. Dikatakan apa? Go and make disciples. Pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Apa hubungannya dengan ini?
Tuhan tidak mencari jemaat. Tuhan tidak mencari orang Kristen. Tuhan mencari murid. Murid itu apa? Orang yang mau berkomitmen, melaksanakan setiap perintah Tuhan itu dipraktekkan dalam hidup dia. Inilah garam perjanjian. Maukah kita menjadi murid Kristus? Amin. Persembahan kita akan harum di hadapan Dia. Saudara, nah sekarang dalam hal apa? Sikap, ya. Kita tahu lagunya Enter His gates with thanksgiving, enter His courts with praise. Masuk hadiratnya dengan syukur, masuk halamannya dengan pujian. Nah, ada satu hamba Tuhan namanya Derek Prince. Dia berkata demikian: kita tidak pernah bisa datang mendekat sama Tuhan tanpa ucapan syukur, tanpa pujian. Alkitab berkata jelas, dan hukum itu berlaku sampai sekarang dan selama-lamanya. Dalam tabernakel Tuhan ada pagar yang mengelilingi, dan pagar itu ada gerbang. Enter His gates, masuk gerbangnya dengan syukur. Lalu setelah kita masuk dalam pelatarannya,